Assalamualaikum, halo kostum lovers, selamat datang di channel Anissa Banyuwangi. Sebelum lanjut, yuk dukung channel Anissa Banyuwangi ini dengan klik tombol subscribe agar aku bisa terus memberikan video-video bermanfaat tentang kostum lainnya. My heart reaches the moon. Hai wanita hebat Indonesia, senang sekali hari ini saya Dinda Putri dapat menemani Anda dalam program Wanita-Wanita. Kalau kita berbicara soal wanita, terutama di ajang kecantikan beauty pageant, biasanya wanita identik dengan sosok yang cantik, inspiratif, dan juga cerdas. Namun, ada salah satu hal yang menunjang yaitu kostum mereka. Nah, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Banyuwangi untuk melihat sosok inspiratif yaitu Mbak Anissa Feby. Dan Mbak Anissa Feby ini adalah salah satu orang di balik kesuksesan wanita-wanita cantik dalam membuat nasional kostum. Prestasinya tidak hanya dari nasional namun juga internasional. Seperti apa lika-liku perjalanan Anissa Feby? Saya akan mengajak Anda dalam program Wanita-Wanita hadir memberikan inspirasi wanita Indonesia. Halo Mbak Anissa, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Mbak Dinda. Nah, ini dia pemirsa, sosok inspiratif kita kali ini Mbak Anissa Feby yang memang prestasinya udah luar biasa ya. Udah nasional hingga internasional membuat kostum-kostum cantik untuk seluruh wanita di Indonesia. Mbak Anissa Feby, saya boleh dong diajak masuk untuk melihat koleksinya? Boleh, silakan masuk. Yuk kita masuk yuk. Anissa Feby, seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan di desain produk industri ITS pada tahun 2012 ini memiliki kisah yang inspiratif. Bertahun-tahun kuliah di desain otomotif, hingga akhirnya dirinya menemukan jati dirinya di dunia fashion, yaitu dalam pembuatan desainer kostum. Kecintaan dan ketelitiannya terhadap desain kostum akhirnya melambungkan namanya hingga dikenal tidak hanya di Banyuwangi, Jawa Timur, melainkan juga nasional hingga internasional. Ketekunannya dalam menciptakan karya kostum yang indah tertuang sejak ia berkecimpung di dunia desainer pada tahun 2016, yang dimana proyek pertamanya adalah membuat kostum bagi ajang bergengsi kontes kecantikan perempuan Indonesia, yaitu Putri Indonesia perwakilan dari Jawa Timur. Pada saat itu, ia mengangkat kostum penari gandrung. Keindahan kostum yang ia ciptakan membuahkan hasil. Hingga saat ini, banyak pageants yang bekerja sama dengan dirinya. Deretan kostum yang pernah dibuat oleh Anissa Feby diantaranya untuk Windy Yolanda dalam ajang Supermodel Internasional 2016 dengan kostum bertajuk Sunar Udara Barong Banyuwangi. Ada pula kostum untuk Cordella Fidelia yang tampil dalam ajang World University 2017.
Saat itu, Anissa membuatkan kostum bertajuk Janger Blambangan. Selanjutnya kostum milik Ratu Fasti Anissa dalam Miss Earth 2018 dengan tema Ratu Chandra Dharani, dan national kostum milik wakil dari Indonesia dalam ajang Miss International 2017 Kevin Liliana dengan tema Mbok Jamu and the Asian Secret Patience. Kesemua kostum ini menyambut penghargaan sebagai Best Costume. Ya pemirsa, saat ini saya masih bersama dengan Mbak Anissa Feby, salah satu sosok inspiratif pembuat kostum wanita-wanita cantik di seluruh Indonesia. Mbak Feby. Halo Mbak Dinda. Kita ngobrol-ngobrol ya. Gimana sih awal mula dari kesuksesan Mbak ini bisa membuat kostum? Banyak kan, udah ratusan juga. Gimana tuh awal mulanya? Sebenarnya itu hanya hobi aja sih, hobi yang menjadi pekerjaan. Sebenarnya aku juga ikut-ikut ibu, karena ibu biasa dari aku kecil bikin kostum, bikin kebaya, bikin gaun. Jadi kurang lebih aku tiap hari melihat gimana caranya bikin kostum gitu. Sejak kapan itu? Bikinnya, terjunnya langsung itu tahun 2011 saat Banyuwangi Ethno Carnival yang ke-1. Ini sejauh ini udah bikin kostum apa aja sih temanya? Terus untuk siapa aja? Banyak sih sebenarnya, yang paling hits gitu ya, yang paling hits yang pernah dipakai sama Miss International 2017 Kevin Liliana dengan tema Mbok Jamu and the Ancient Secret Potion. Wah. Kemudian ada juga Putri Indonesia Jawa Timur 2016, 2017, 2018, kemudian Putri Indonesia Papua Barat 2017, Putri Indonesia Banten 2017, dan Putri Indonesia Kalimantan Barat 2019. Dan ini barusan aku ngirim untuk Putri Indonesia DKI Jakarta 2020. Wow, luar biasa sekali. Ada kesulitan nggak sih Mbak selama bikin kostum ini? Karena memang kita harus nyesuaiin ya karakter orangnya dengan kostum. Nah, pemilihannya seperti apa sih? Kalau kesulitan sebenarnya tidak ada kesulitan yang signifikan banget ya, cuman memang mereka selalu menghubunginya dadak-dadak gitu. Kadang 3-4 hari sebelum karantina, jadi itu sih yang bikin kita pressure banget. Gimana caranya dalam waktu 4 hari kita jadi kostum sebesar itu jadi gitu lah, itu yang bikin tantangan sebenarnya. Untuk pemilihan karakternya seperti apa? Untuk pemilihan karakter, aku biasanya melihat stalking, kepo-kepo Instagram masing-masing putri. Kemudian kira-kira dia memiliki karakter seperti apa, misalnya feminin atau lembut, atau dia lebih kayak strong, lebih macho gitu ya, disesuaikan dengan karakter itu. Biasanya temanya permintaan atau Mbak Anissa punya usulan sendiri? Kebanyakan sih memang usulan sendiri. Kalau permintaan itu biasanya dari yayasan aja. Yayasan pengennya gimana, terus aku tinggal bikin, lanjutin. Ada nggak sih Mbak kisah unik selama pembuatan ini? Karena kan tidak hanya mungkin dengan tema alam, tapi juga ada sosok. Itu mungkin ada kisah-kisah yang mungkin Mbak Anissa masih ingat sampai sekarang ini. Kalau kisah-kisah, sebenarnya semua kostum ini punya cerita ya. Tapi ada sih yang benar-benar berkesan itu, apalagi kalau saya membuat kostum yang berhubungan dengan tokoh atau sejarah, karena itu berat banget bagi saya pribadi dan juga adik-adik yang membantu saya untuk membuat kostum itu, karena tidak sembarangan membuat kostum-kostum seperti itu. Maksudnya kita harus mohon maaf izin terlebih dahulu, terus menyambung doa gitu-gitulah, pokoknya meminta izin Bismillah, semoga tidak ada kendala. Jadi perasaannya bergejolak ya ketika membuat kostum tokoh ya. Biasanya proses pengerjaan berapa lama sih untuk membuat satu kostum dan dikerjakan berapa orang itu? Untuk kostumnya sendiri, masing-masing kostum itu biasanya dikerjakan oleh masing-masing jumlah orang ya. Kalau misalnya kita keburu-buru banget, biasanya dikerjakan antara 5-7 orang. Kalau misalnya nggak keburu-buru, misalnya ada waktu 2 minggu sampai 1 bulan, bisa lah dikerjakan 3-4 orang. Manisa, nanti saya mau mencoba salah satu kostum, boleh? Boleh.
Kalau karakter saya ini cocoknya untuk kostum apa, Mbak? Yang girly-girly. Gitu biasanya kalau dari daerah lain, gimana sih Mbak Anissa mempelajari karakter orangnya dan juga budaya yang ada di sana? Karena kan memang tidak hanya dari Jawa Timur ya pemirsa, tapi juga ada dari Papua. Nah, seperti apa itu? Ya, sebenarnya bikin kostum provinsi lain itu ada rasa takut di dalam diri saya, karena takut salah ya. Itu kan provinsinya orang, sedangkan saya hidup di Jawa Timur. Takut salah, jadi otomatis saya harus belajar terlebih dahulu, membuka buku, membaca buku, mencari referensi, tanya sama orang-orang yang benar-benar paham tentang provinsi tersebut. Nah pemirsa, saya juga penasaran sebenarnya di belakang kita ini sudah ada headpiece ya ini ya Mbak ya. Bisa diterangkan ini tentang apa aja? Oke, jadi yang di belakang saya ini ada mahkota dan juga ornamen bahu. Waktu itu dibawa ke India, ajang Miss Asia tahun 2017 dan memperoleh Best National Costume. Yang sebelah sini? Ya, yang ini. Oke, dibawa ke India ya ini ya? Ke India. Kemudian yang tengah? Kuda lumping. Oke. Terus yang tengah itu temanya di Exotica of Gandrung Banyuwangi. Waktu itu dikenakan oleh Putri Indonesia Jawa Timur 2016 dan memperoleh top 3 Best Traditional Costume Putri Indonesia. Wow, kalau yang ini? Kemudian yang ini sebenarnya kostum cowok ya. Ini waktu itu perwakilan Menhan Indonesia, jadi cowok berlaga di Menhan Indonesia tahun 2018 dan mengenakan tema delman Betawi, memperoleh Best Traditional Costume. Saya juga mau lihat dong Mbak koleksi yang lain. Boleh. Ini ya. Nah, Boleh. yang belum ada nih di display apa aja nih Mbak? Ada yang ini Kencana Wungu. Oke, Kencana Wungu ya. Kencana Wungu. Ini dipakai Putri Indonesia ya? Iya, Putri Indonesia Jawa Timur 2017. Ini salah satu tokoh juga ya Tokoh Mbak? juga. Ini kostum yang paling berkesan juga, salah satu kostum yang paling berkesan juga di saya dan tim saya. Kemudian ini tadi ada ya. Ini Putri Indonesia Jawa Timur, Papua Barat 2017. Kemudian ini Putri Indonesia Banten 2017. Dan ini yang dipakai Miss Internasional 2017. Kemudian ini The Magical Madura. Ini inspirasinya dari mana ini Mbak? Dari Karapan Sapi dan juga Tari Muang Sangkal. Wah. Madura. Dipakai sama Putri Indonesia Jawa Timur 2018. Ya, kemudian ini Putri Indonesia Kalimantan Barat 2019 dengan tema Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Wow. Jadi 3 etnis besar yang ada di Kalimantan Barat. Ini inspirasinya? Inspirasinya sebenarnya ini juga request dari putrinya, Mbak Febi. Aku pengen ngangkat 3 etnis di Kalimantan Barat. Coba Mbak Febi ini olah seperti apa? Gitu. Jadi tetap ada pertukaran pikiran ya antara Putri dan juga Mbak Febi ketika membuat kostum. Betul. Kemudian sudah ada gambar-gambar Banyuwangi Ethno Carnival. Oke. Selama festival kan Mbak Anissa memang ya persiapan pun banyak di karantina. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya, kalau duka sebenarnya saya nggak nganggap itu duka ya, karena semuanya suka gitu, karena berdasarkan suka. Sukanya pasti kumpul sama teman-teman banyak, teman-teman baru, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lolos audisi, kemudian bisa seneng susah bareng sampai hari H Banyuwangi Ethno Carnival. Kalau dukanya? Kalau dukanya Kecapean saat hari. Pasti capek pasti, tapi nggak aku anggap duka lah ya, seneng, soalnya seneng. Kalaupun ada salah satu kostum yang mungkin harus mencari inspirasi sendiri, gimana sih Mbak Anissa ini mencari inspirasi? Ya, mencari inspirasi biasanya saya browsing dulu pasti. Terus buka-buka literatur, cari referensi kira-kira tema yang seperti apa yang ada di tema yang ingin saya angkat gitu ya, seperti apa sejarah dan filosofinya. Yang pasti saya, karena ini menyangkut Banyuwangi dan Banyuwangi itu sifatnya pakem, saklek ya gitu, jadi saya harus bertanya pada ahlinya gitu. Jadi saya nggak boleh ngawur, karena saya pernah bikin kostum udah tanya pada ahlinya, udah
izin sama pemakai pertama sesepuh gitu ya, udah ini itu segala macam. Masih banyak lah netizen di luaran sana yang menganggap saya merusak kostum asli Banyuwangi seperti itu. Jadi kurang lebih ya kita harus benar-benar tanya kepada orang yang benar-benar ngerti. Kalau kostumnya sendiri nih Mbak Anissa ya, yang paling favorit yang mana? Karena yang beragam kostum pasti ada cerita sendiri-sendiri. Yang sampai sekarang nih, kalau saya pakai kostum ini nih, saya ada feeling yang berbeda gitu. Untuk kostum yang paling sering banget orang pengen pakai itu yang ini, The Exotica of Gandrung Banyuwangi ya, itu sama satu lagi punyanya Putri Indonesia Jawa Timur 2017 ya, yang ini Kencana Wungu. Itu kostum yang sekiranya paling favorit di orang-orang gitu. Aku juga ngerasa memang ada sesuatu, ada ruh di dalam sana kalau orang pakai, tapi bukan ruh yang dampak negatif ya, ruh negatif bukan, maksudnya karena aku bener-bener nyari literaturnya, jadi kayak seakan-akan kita masuk ke dalam kostum itu gitu. Ini kostumnya ada di sini juga Mbak? Kostumnya tidak ada di sini, kostumnya lagi terbang ke pulau lain. Kalau yang ini filosofinya seperti apa sih Mbak? Kenapa jadi favorit juga? Ya, satu karena Gandrung itu adalah ikon Kabupaten Banyuwangi, tari Gandrung ya. Yang kedua, filosofi Gandrung ini menceritakan tentang kecantikan dan keanggunan seorang wanita Banyuwangi. Seperti itu. Jadi banyak banget memang yang minat sama ini. Terus batiknya juga pakai batik Gajah Uling khas Banyuwangi. Saya lihat Mbak di ujung sana kayaknya ada beragam piagam dan juga piala. Sejumlah prestasi, saya mau lihat tuh Mbak sama beberapa kostum. Langsung aja kita lihat yuk. Hingga tahun 2017, Anissa Feby, wanita berusia 28 tahun ini, memiliki banyak orderan. Ia dipercaya untuk membuat kostum nasional Indonesia untuk sejumlah ajang kompetisi di tingkat internasional. Tidak hanya satu, tapi 4 kostum nasional sekaligus. Di antaranya Miss International 2017 di Jepang, Miss Asia Indonesia di India, World Miss University di Korea, dan World Miss University di Kamboja. Banyuwangi Ethno Carnival atau BEC adalah sebuah karnaval tahunan yang digelar di Banyuwangi yang pertama kali digelar pada tahun 2011 silam. Anissa Feby pun berperan aktif sebagai arek khas Belambangan dengan mengikuti Banyuwangi Ethno Carnival. Menurutnya, dari BEC lah ia dapat mengenal dunia karnival. Kenal banyak orang, mengerti cara bikin event besar, BEC juga bisa mendorong ekonomi masyarakat. Tidak hanya berkecimpung dalam dunia desainer kostum untuk ajang pencarian perempuan cantik dan pintar di Indonesia. Nah, saya sekarang sudah berada di salah satu sudut rumah Mbak Anissa. Kalau di sebelah saya sudah ada national costume, di sebelah kanan saya ada berbagai prestasi. Mbak Anissa, bisa diceritain nggak ini tentang prestasi apa aja ini? Ya, pasti yang bersejarah bagi saya itu yang ini, Putri Indonesia 2017. Waktu itu saya membuat ke national costume untuk Miss International 2017. Yang temanya jamu ya Mbak? Betul. Kalau yang sebelah sini? Ini ada penghargaan di Banyuwangi aja, ada Artwi, kemudian Banyuwangi Ethno Carnival, dan ini dari Putri Indonesia Jawa Timur, kemudian yang itu dari Bapak Bupati Banyuwangi. Kalau dari Bapak Bupati ini prestasinya sebagai National Costume Designer. Oke, berapa banyak sih Mbak piala dan piagam yang udah dikumpulkan? Kurang lebih 180. 100 lebih. Pemirsa, saya juga mau dong dijelaskan mengenai kostum-kostum ini, terutama yang ada di sebelah saya ini pasti dari Papua ini. Iya betul. Tentang apa sih ini? Ini tentang Raja Ampat. Oke. Jadi waktu itu saya ingin mengangkat Raja Ampat. Biasanya kan kostum Papua Barat di ajang Putri Indonesia itu lebih identik sama coklat-coklat, hitam-hitam, bulu-bulu gitu kan. Saya ingin mencari yang beda lah, agak sedikit berwarna gitu, mengangkat ya. destinasi wisata. Destinasi wisata yaitu Raja Ampat. Oke, kalau yang sebelahnya ini
Kalau dari ornamennya saya tebak dulu ya. Dari Jakarta. Iya betul. Itu mengangkat tari topeng Betawi. Waktu itu dipakai sama Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 2018. Mengangkat kesenian ya. Kesenian tari topeng. Kalau kita bergeser di sebelah sana, Mbak Nisa, kita perlahan ke sana. Ini tentang apa ini? Mengangkat tentang apa ini? Ini yang tadi dipakai sama Miss Internasional, yaitu Mbok Jamu and the Ancient Secret Ocean. Waktu itu dipakai di Jepang. Wah, ini kalau saya lihat dari desain-desain Mbak Anissa, biasanya kan identik dengan sayap yang tinggi, menjulang. Lalu kenapa ini desainnya sangat simpel, tapi begitu mengena gitu? Waktu itu Yayasan Putri Indonesia memang ingin sudah mengonsep bahwa Kevin Liliana memakai kostum Mbok Jamu, tetapi dimodifikasi seperti itu. Terus yang kedua, Kevinnya juga request jangan terlalu berat-berat karena memang di sana kan jauh, terus packingnya juga ribet, jadi harus yang simpel-simpel aja. Akhirnya tercetuslah ini Mbok Jamu. Oke, kalau ini kostum yang dibilang salah satu kostum bersejarah ya. Ini pengerjaannya berapa lama sih? Pekerjaannya 1 minggu aja. 1 minggu aja pemirsa. Kalau kostum-kostum yang lain? Ya, sama sebenarnya. Kalau kostum putri-putri itu identik dengan kebut semalam gitu ya. Pasti seperti itu. Kecuali memang seperti Banyuwangi Ethno Carnival, kita kan bisa mempersiapkannya selama 2-3 bulan. Ya, gitu. Kalau kostum ini kan pasti ada koordinasi antara tim dan juga desainer. Kalaupun nantinya kostum udah jadi, ada nggak sih mereka minta masukan atau nanti ditambahin ini? Padahal sistemnya juga dibilang kebut semalam, waktunya sedikit. Gimana itu Mbak Nisa? Iya, biasanya 70%, 50%, kemudian 70%, 90% kita selalu serahkan foto kepada yayasan. Kemudian mereka nanti koreksi, kurang ini. Nanti kalau sudah 90% menuju 100% mau dibawa ke press conference, baru kita ya disitulah kita kebut-kebutan ya, kurang ini segala macam. Akhirnya jadilah ini. Oke, tapi kostum ini kan juga ada yang simple kayak gini, juga ada yang bisa dibilang heboh. Nah, untuk pemakaiannya, Putri kadang kan juga harus bisa memakai sendiri. Nah, itu Mbak Anissa bertemu dulu dengan putrinya untuk menjelaskan kostumnya, lalu blockingnya, seperti apa? Ya, biasanya kalau putrinya nggak sempet ke Banyuwangi, ya biasanya aku memvideo gimana cara pakainya. Oke. Ya, tapi aku sih sebenarnya berharap mereka datang ke sini supaya benar-benar ngerti gimana. Soalnya kan biasanya putri-putri itu pakai sendiri, nata sendiri, ini itu sendiri. Ya, kan kalau ke sini lebih gampang. Atau saya yang ke sana, misalnya seperti Putri Indonesia Jawa Timur, saya selalu ke sana, saya selalu ke Surabaya membantu memasangkan, nanti ngajarin pakainya pertama urutannya apa seperti itu, jadi lebih gampang. Jadi, tapi kebanyakan sudah datang ke Banyuwangi ya, para putri ya? Sudah ada berapa putri yang datang? Kurang lebih 15. Nah, kalau saya lihat nih Mbak Anissa ya, berbagai detail pun dikerjakan. Ada di sini payet-payetnya juga. Nah, kalau dari bawahannya sendiri, saya lihat ini adalah batik ya? Batik, betul. Ada filosofinya? Ada. Ini yang dikenakan batik Banyuwangi. Sebenarnya Mbok Jamu ini kan aslinya Jawa Tengah. Cuma saya pingin lah ngangkat Banyuwangi ada di kostum ini. Saya selipkan batik Banyuwangi, yaitu motif dilem sempleh, yang artinya tentang kekayaan alam Indonesia. Karena kan jamu berhubungan dengan rempah-rempah dan juga tumbuhan-tumbuhan khas Indonesia yang dijadikan satu minuman, yaitu jamu. Oke, kalau kostum jamu ini bersejarah. Kalau saya nanti dipilihkan kostum ada di sini nggak kira-kira? Ada di sini ya. Di sini. Langsung saja kita coba. Saya juga penasaran Mbak Anissa. Boleh. Langsung aja yuk. Yuk.
Pesan saya untuk seluruh wanita Indonesia adalah terus semangat dan kerjakan apa yang sesuai dengan passion, keinginan, dan hobi teman-teman semuanya. Jangan mudah menyerah, terus mengejar mimpi, terus berjuang sampai mimpi itu tercapai. Wanita-wanita hadir dalam memberikan inspirasi wanita Indonesia. Inilah pemirsa, karya dari Anissa Febi, salah satu sosok inspiratif wanita kita kali ini. Semoga dengan adanya karya ini semakin banyak bermunculan karya-karya terbaik bangsa untuk dikenal di nasional maupun internasional. Saya Dinda Putri untuk program Wanita-Wanita, menginspirasi wanita di seluruh Indonesia.